Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun, bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linsar yang saya muliakan, wabil khusus Akhil Aziz Tuan Guru Haji Safri Karim bersama semua keluarga besar yang sedang sangat berbahagia yang saya muliakan. Begitu juga Bapak Suhur sebagai wali nikah bersama semua keluarga yang saya muliakan. Para undangan hadirin rahimakumullah, wabil khusus kedua pengantin Ananda Khairul Safri bersama istri yang sedang berbahagia yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita bersama. Saat ini kita bisa hadir menjadi saksi atas akad nikah yang baru saja terlaksana antara Bapak Suhur sebagai wali dengan Khairul Safri sebagai pengantin pria. Semoga akad nikah yang singkat tetapi padat makna betul-betul bisa menjadi sebuah landasan bagi kedua pengantin Khairul Safri bersama istri untuk membangun rumah tangga yang berbahagia di dunia wal akhirah. Rumah tangga yang pernah dilukiskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Hadirin rahimakumullah, satu hal yang sangat-sangat bergembira dan sangat kita syukuri, sebuah tradisi yang berasal dari ketentuan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW tetap terlaksana di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimanapun majunya dunia, tetapi tradisi ini mari terus hidup dan kita pertahankan. Itulah kehadiran kita. Begitu bersemangat kita menghadiri undangan Bapak Sohibul Hajah, Bapak Tuan Guru Haji Safri dalam acara saat ini, sehingga pada saat salah seorang di antara kita mendapatkan kebahagiaan, kita pun ikut berbahagia. Ini sebuah tradisi yang didasari oleh sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus hidup dan kita pertahankan sampai yaumul qiyamah. Pada saat-saat tertentu di antara kita ada yang mendapatkan musibah, kita pun kumpul beramai-ramai menunjukkan rasa solidaritas antar kita bersama sebagai bentuk rasa kesatuan ukhuwah Islamiyah. Maaf, ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Alhamdulillah kita justru tunjukkan itu. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahim yang selalu terlaksana pada saat-saat kita berbahagia seperti hari ini, pada saat-saat suatu saat tertentu saudara kita mendapatkan musibah, kita pun tunjukkan silaturahim yang kuat. Alhamdulillah. Pada saat ini di depan kita duduk bersanding dua pengantin. Pengantin tentu sangat berbahagia. Kebahagiaan pengantin, maaf, sampai al-mukarramun para tuan guru semua menginginkan jadi pengantin kembali. Karena memang kebahagiaan yang luar biasa jadi pengantin, Tuan Guru Basit. Ya, tetapi maaf, ya di sini baru hadir Tuan Guru Ilham ini yang, ya, memang semua kita menginginkan kebahagiaan. Maaf ibu-ibu,
semua, tetapi namanya laki kadang-kadang keinginan besar, tapi untuk melaksanakan berbagai macam pertimbangan muncul. Alhamdulillah. Tetapi yang penting semangat itu yang penting. Ya, kita melihat bersanding berbahagia. Maaf, tidak main-main. Kita katakan kebahagiaan pengantin itu kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Sampai Allah katakan, maaf, pada saat ruh orang saleh dibawa ke hadapan Allah tanpa ada hutang yang menghambat, Allah akan berfirman kepada malaikat-malaikat, bawa kembali ruh orang itu untuk tetap berbahagia di alamnya, untuk dia katakan kepada dia, nam kanaumatil arus, kamu istirahat, tidur nyenyak, berbahagia persis seperti tidurnya pengantin baru. Maaf, sekalipun para tuan guru pada saat jadi pengantin ini telat sembahyang subuh tuan guru. Karena apa? Sudah jam 7 para pergi jam 5. Itulah. Maaf Niki. Jadi bahagia pengantin itu tidak ada bandingannya. Dan ini harus menjadi landasan untuk membina kebahagiaan berikutnya. Jangan hanya bahagia jadi pengantin, kemudian setelah beberapa, jangan. Bina kebahagiaan yang abadi di dunia wal akhirah. Bila perlu duduk bersanding seperti ini, semua kita ingin duduk bersanding di surga kelak. Mudah-mudahan Allah kabulkan itu. Jadi di dalam surat Yasin yang selalu kita baca memang dilukiskan kayak begitu. Laki perempuan akan bersanding, duduk bersama dengan penuh kebahagiaan di atas sofa. Ini insya Allah mudah-mudahan itu yang kita nikmati. Tetapi maaf, sekalipun tidak terlukis secara pakaian, secara ya wajah, tetapi kebahagiaan hati itu ada pada wali. Maaf Pak Ustadz Safri bersama Ustadz Suhur, bahwa mengawinkan anak itu merupakan puncak tugas sebagai orang tua. Ini kalau kita kembali kepada apa yang disabdakan oleh Nabi, hakul walad alal walid thalathun. Pertama, ayyuhsina ismah, nama khairul, tidak main-main, itu ada idealisme. Begitu juga nama maulida, apa awalnya tadi Ustaz? Iya, itu juga mengandung doa, mengandung sebuah keinginan-keinginan besar. Kemudian yang kedua, ayu alimahul kitab. Ya, orang tua berkewajiban mengajarkan Alkitab. Maaf karena Al-Mukarram Aziz Tuan Guru Safri, Bapak Tuan Ustadz Suhur sibuk, sempat 6 tahun dari usia pendidikannya diserahkan ke Pondok Nurul Hakim kedua pengantin ini. Ini bagian dari pelaksanaan kewajiban. Ya maaf, ampura Bapak-Bapak, saat ini perlu kita pikir untuk anak-anak kita ke depan. Ini sebagai contoh, Tuan Guru Safri, Ustadz Suhur mengawinkan putra dalam keadaan putra putri mengembangkan sikap kesalehan, sikap ketaatan. Untuk ke depan kalau kita tidak rajin berdoa, wajar kalau kita hidupkan kembali doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Maaf niki tiang selingkan sedikit nasihat perkawinan ini. Tiang pernah satu saat hadir, tiang diundang ngaji maghrib, tiang datang persis sedang azan maghrib, sudah sampai azan hayya ala shalah. 3 anak remaja muslim yang berasal dari kampung itu kenyangkan belayangan, kenyangkan tunan layangan, 2 sedang ngelengker, 1 sedang ngentunan. Padahal itu sudah hayya ala salah azan maghrib. Dan ketiga orang itu saya lihat pakai celana pendek, piranya sembahyang maghrib. Itu model anak-anak sekarang tanpa kita banyak berdoa, tanpa kita banyak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Saya panggil orang tua yang sedang liwat, nih ingat saya ingin bija dia, saya ingin bija dia, saya bilang
Ya, nah itulah sebuah gambaran. Jadi alhamdulillah doa yang ditinggalkan oleh Allah, yang diucapkan oleh Ibrahim, yang kemudian melahirkan Ismail alaihi salatu wassalam, doa Rabbi habli minas solihin. Kepada kedua pengantin, tentu kebahagiaan yang kedua adalah orang tua. Ya, orang tua yang kebahagiaan kedua adalah orang tua yang sudah memberikan pendidikan, memberikan hak sampai selesai S1, S2, selesai pendidikan. Alhamdulillah. Kemudian yang saat ini yuzawwijahu idza atraka Quran, mengawinkan anak pada saat si anak mendapatkan jodoh yang kukuh. Jadi kebahagiaan orang tua. Kemudian yang ketiga tentu kita yang menjadi saksi berbahagia dan ikut berbahagia dan kebahagiaan kedua wali dengan kebahagiaan kedua pengantin. Secara singkat, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memang dalam nyanyian dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Betul itu, tetapi belum tentu menjadi jodoh. Kalau sekedar cinta dari mata turun ke hati, baru bisa menjadi jodoh kalau memang Allah sudah jadikan mawaddah bagi kedua belah pihak, sehingga saling cinta, saling sayang, sepakat untuk melaksanakan perkawinan. Setelah perkawinan mudah-mudahan jangan terlalu lama, seperti yang diperlihatkan oleh Al-Mukarramun, para tuan guru kita, orang-orang tua kita, rahmah Allah. Sebab apa? Kalau sekedar mengandalkan mawaddah kedua pengantin, kalau sekedar mengandalkan mawaddah, ada satu tafsir yang pernah saya baca. Mawaddah itu lebih terlihat terikat pada ketertarikan fisik. Maaf, lelaki pada usia naik 50 ke 60 dan seterusnya, bagaimanapun gantengnya menurun, dia punya kegantengan. Perempuan, maaf ini Maulidah, begitu melahirkan anak 1, 2, 3, 4, menurun juga kecantikannya. Nah disitulah mawaddah itu harus segera disusul oleh rahmah. Rahmah itulah yang menyebabkan kekalnya rumah tangga di antara orang-orang tua kita, saling kasih sayang. Ampun bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rahmah itu maaf dekat ya berumur pitung dasa balu puluh, ini berdait julu mana-mana muri. Ya, maaf niki mana-mana saling goap, saling keraikan, saling yang karena depan sudah lemah umpamanya. Niki jadi rahmah itu yang tumbuh, dan itulah yang membuat rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia abadi, rahmah. Sehingga syukur kepada Allah yang menciptakan mawaddah dan rahmah yang kemudian sepakat akad nikah terjadi hari ini. Syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, wajib ya. Orang tua coba lihat, kalau saya yakin Pak Ustaz Safri, Ustaz Sur lebih berbahagia secara hati nurani daripada kedua pengantin. Coba lihat dekorasi yang seperti ini ya, pengorbanan yang begitu besar, itu memberikan makna begitu besar cinta orang tua kepada anak, sehingga kalau dikatakan oleh baginda Nabi uququl walidain min akbaril kabair, itu tepat sekali. Durhaka kepada orang tua, kedua orang tua adalah dosa yang sangat-sangat besar. Itu wajar, karena apa? Sampai mengawinkan seperti ini orang tua bahagia. Bahkan maaf, ini baru keberapa Ustaz Sofri? Baru pertama, masih ada lagi kan? Ya, yo 5-6 oleh orang tua. Maka pada saat maaf para tuan guru, pada saat seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya asal dia datang ke rumah, dia ambil apa saja yang ada di dalam rumah. Dah ketemu gandum, karungan gandum, bawa gandum pulang, ketemu apa saja, bahkan uang di kantong, di ganggangnya saya punya orang tua. Tolong Rasulullah, seorang anak melaporkan orang tuanya kepada Nabi. Nabi memanggil orang tuanya. Betul enggak kamu begini? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Persoalannya saat ini saya miskin.
Dulu pada saat anak-anak saya, beberapa orang, 5 disebut atau 4 di upah saya. Pada saat mereka masih bersama saya kaya. Tapi begitu mereka akan kawin, saya juga persiapkan untuk mereka. Saya berikan bekal untuk mereka. Kemudian setelah mereka berjaya, punya usaha, saya ditinggalkan berdua dengan ibunya. Dan wah ketuana, dan aku mau mangan pendik. Ampura bapak-bapak ibu dan kedua pengantin. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dipanggil Rasul, memanggil si orang tua, dan orang tua mengaku seperti itu. Setelah itu Nabi sedikit pun tidak salahkan orang tua. Nabi menyuruh dia pergi, dipanggil anaknya. Betul kamu dulu orang tua kamu berada, tetapi kamu dibiayai bersama saudara-saudara kamu, sehingga orang tuamu kamu tidak punya apa-apa saat ini. Nganga dia menyatakan bahwa itu betul. Apa kata Nabi? Anta wala wal wa anta wa waluka liwalidaika. Kamu dan semua hartamu ikut dimiliki oleh orang tuamu. Maaf, ini saya kira patut sehingga orang tua Ananda Khairul bersama istri wajib syukur kepada orang tua. Sehingga Nabi katakan kalau orang tua sudah tua, jangan berikan kesusahan. Kalau kita mampu, biayai hidupnya untuk terus saja ibadah, untuk terus lebih tua dalam ibadah kepada Allah, supaya kalau ajal menjemput, orang tua bisa mendapatkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang adalah yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya, itu ibadahnya semakin meningkat. Kedua, takwa Allah. Tadi Tuan Guru kita, Tuan Guru Basit, khutbah yang beliau sampaikan tidak lepas dari wasiat takwa Allah. Satu ayat yang beliau sampaikan tadi, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Takut kepada Allah, kembangkan komunikasi yang sebaik-baik kepada orang tua dan kepada masyarakat. Qulu qawlan sadida. Kalau itu sudah kamu kembangkan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Allah akan memperbaiki amal dengan kondisi segala macam. Allah akan perbaiki. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang tua rumah tangga hidup dengan dasar takwa, insya Allah Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya. Innallah la yukhliful mi'ad. Agar betul aja asal betul-betul takwa Allah menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, ingat ada kewajiban seorang suami. Dengan akad nikah tadi, begitu Pak Safri kata Pak Ustadz Suhur katakan, aku kawinkan kamu Khairul, lepas tanggung jawab dia. Yang tadinya semua kebutuhan lahiriah, pakaian, makan, minum sehari-hari, kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari di bawah tanggung jawab orang tua. Begitu akad nikah beralih ke pundak Khairul Safri, sehingga tanggung jawab itu betul-betul harus dilaksanakan. Cerminkan takwa Allah dalam tanggung jawab sebagai suami terhadap istri. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaina? Apa yang menjadi kewajiban seorang suami di antara kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? At'imha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita atau kama qala. Kamu berikan makan, maaf, sesuai dengan apa yang mampu kamu berikan. Khairul, jujur kepada istri. Jangan sampai yang terjadi pada saat uang ada di kantong, pada saat ingin makan enak, tahu-tahu makan begalingnya di warung taliwang. Maaf, tidak ingat istri di rumah, tidak ingat istri di rumah. Justru pengertian antut'imah idza ta'imta itu, maaf, kalau secara zaklak kita terjemahkan supaya istri diberikan makan sesuai dengan apa yang kita makan. Satu saat kita maulid, ada berkat, ada ayam, ada dulang, ada ayam kuning, kelak kuning segala macam, jadi berkat.
Hikmah berkat itu supaya istri yang di rumah itu mendapat menikmati apa yang kita nikmati di masjid. Itu mulianya adat Sasak ini, tradisi Sasak ini. Jadi begitu. Kedua juga jangan sampai terjadi Khairul, maaf, masih banyak terjadi di kita. Suami gagah bercelana blue jean, berjaket blue jean, bersepeda motor yang 30 juta besar itu, istrinya masih pakai ring atas di rumah. Istrinya maaf utang letak. Ya maaf nih, karena apa? Tidak seimbang antara pakaian suami dengan pakaian istri. Jadi apa yang bisa dipakai oleh suami kualitasnya jangan jauh dengan apa yang diberikan kepada istri. Itu kalau kita ambil kata watak suha idat tasaita, kamu berikan pakaian apabila kamu memberi pakaian. Itu antara lain, sehingga saat ini beralih kewajiban Pak Suhur kepada Ananda Khairul. Terakhir ya tentu istri. Kalau suami sudah melaksanakan kewajiban, suami jujur, lagu maaf Maulidah, Khairul jujur, kelihatannya ini insya Allah tidak akan ada macam-macam biruan semacam-macam ni, maaf ni, namun juk senina pelit, lagu namun juk dadare atau berbadu bajang lomo. Ya maaf ni, ya maaf ni, lamun dadare je sayangku, cintaku, berbalu bajang. Lagu dinuah baik kena cinta aku lamun dia anak. Dinuah baik mempersembahkan hal yang menyenangkan kepada istri seperti apa yang dia tunjukkan kepada dedara atau berbalu bajang tadi. Tapi insyaallah Khairul nuras secepat je, nuras. Ya. Sering janggoda beliau ini, maaf ibu. Yang nak jadi kuah je pada berhari dari luntun. Siap. Alhamdulillah beliau ini arahnya tua ini, beliau ini buat yang tahu betul. Istri yang baik, Nabi ditanya, insya Allah, wah ngaji di pondok masih, ya Rasulullah, ayyul mar'atis solihah, dengan ini solihah itu. Nabi menjawab singkat tapi maknanya luas. Sarratka idza nazartaha, istri yang baik itu menyenangkan kamu kalau kamu melihat dia. Maaf, sesusah-susah kalau dia bersama susah dengan suami, jangan baju orok suami dengan senyum. Kalau suami lelah, suami apa, sebab senyum seorang istri besar maknanya bagi hati seorang suami. Sebalik baju seorang istri, maaf, wah, ketenggu adin oleh dalam dia bagi seorang suami. Oleh sebab itu Maulidah banyak senyum kepada suami. Kemudian yang kedua, atau adka idza amartaha, taat kepada suami. Insya Allah perintah suami tidak akan bertentangan dengan agama, sebab dasar saling pilih ini kalau sama-sama begini, at-tayyibu at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibu lit-tayyibat. Jadi saling tepat sudah, sama punya karakter, punya kriteria penilaian. Ini insya Allah bisa akan terlaksana. Atau adka idza amarta. Yang terakhir, hafizatka fi malika wa nafsiha. Istri yang baik mampu memanage ekonomi keluarga, menjaga harta yang dihasilkan oleh suami, bahkan mengembangkannya sehingga suami rajin mencari nafkah, istri mengelola dengan baik, akan memunculkan kesejahteraan yang dinamis dalam kehidupan keluarga. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada kedua pengantin. Semoga bermakna dan mudah-mudahan ada hikmahnya bagi diri diam dan kita bersama. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.